bekerja di sini sebagai pengembala kambing selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun dinikahkanlah Nabiullah Yakub, tapi bukan dengan Rahila, tapi justru dengan kakaknya Rahila yang bernama Lia. Dan kita tahu di dalam riwayat dikatakan bahwasanya kakaknya Rahila yang bernama Lia ini bukan wanita yang cantik, ya. Sehingga Nabiullah Yakub protes ketika itu kepada pamannya, sampai pamannya mengatakan, ini daripada kebiasaan kami tidak boleh menikahkan adik kalau kakaknya belum menikah. Kemudian Nabiullah Yakub tetap memaksa ingin menikahi daripada Rahila, sehingga diberikan janji, jika kau beramal lagi, bekerja lagi di sini selama 7 tahun, aku akan menikahkanmu dengan Rahila. Sampai singkat waktu ketika itu Nabiullah Yakub menyelesaikan itu semua dan dinikahkan dengan Rahila. Dan kita tahu bahwasanya syariat di zaman Nabiullah Yakub masih memperbolehkan mengumpulkan antara kakak dan adik, tapi telah dihapus pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Allah melarang untuk mengumpulkan dua wanita yang memiliki hubungan mahram dengan nasab ataupun mahram dengan susuan untuk kita nikahi bersama, tidak boleh, ya. Di syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di syariat Nabi Allah Yakub diperbolehkan. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Yakub memiliki putra pada istri pertamanya yang bernama Lia sebanyak 6 putra, ya, memiliki 6 putra. Kemudian Rahila ini belum memiliki anak, sampai Rahila ini memberikan budaknya perempuan dan dihadiahkan kepada Nabi Allah Yakub. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Allah Yakub sampai memiliki 1 putra lagi, ya, jadi putranya Nabi Allah Yakub jadi 7. Kemudian istri pertamanya juga memberikan budak perempuannya kepada Nabi Allah Yakub, ya, dan dinikahi oleh Nabi Allah Yakub, sehingga istrinya Nabi Allah Yakub ketika itu 4. Dan budak yang kedua memiliki juga putra, 1 putra, melahirkan 1 putra, sehingga putranya Nabi Allah Yakub totalnya 8, ya, 8. Kemudian Nabi Allah Yakub ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya yang bernama Rahila ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, karena Rahila ketika itu belum memiliki keturunan bertahun-tahun. Dan kita tahu Nabi Allah Yakub ini tertarik dengan Rahila ini karena parasnya yang sangat cantik. Sampai ketika itu Allah mengabulkan daripada doanya Nabi Allah Yakub, sehingga istrinya yang bernama Rahila ini mengandung dan memiliki putra yang bernama Yusuf. Berarti di sini kita mengetahui asal-usul daripada ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nah, daripada ibunya yang bernama Rahila. Dan Nabi Allah Yusuf ini sudah lahir sebelum Nabi Allah Yakub kembali ke rumah ayahnya Nabi Allah Ishak. Sudah lahir, kemudian setelah itu langsung Nabi Allah Yakub pergi pulang ke tempatnya Nabi Allah Ishak kembali. Singkat cerita, melewati daripada tanah yang dijanjikan ketika itu. Yang pertemuan yang lalu kita membahas mimpinya Nabi Allah Yakub ketika melewati tanah tersebut. Di tanah tersebut Nabi Allah Yakub membangun rumahnya. Kemudian Nabi Allah Yakub membeli mazra'ah, membeli perkebunan yang cukup luas. Di situ dinamai dengan Il atau Ilah Israel, ya, yang bernama adalah Tuhannya Yakub, dinamai di daerah itu yang sekarang dengan nama Baitul Maqdis, ya. Tempat tersebut adalah yang dibeli oleh Nabi Allah Yakub dan dimakmurkan oleh Nabi Allah Yakub, dan ketika itu Nabi Allah Yakub juga membangun Masjidil Aqsa. Sempat ketika itu Nabi Allah Yakub membangun, kemudian diperbarui lagi sama Nabi Allah Sulaiman. Jadi setelah Nabi Allah Yakub yang memperbarui daripada bangunannya menjadikan lebih megah adalah keturunan Nabi Allah Yakub, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Allah Yakub membangun dan membeli daripada tanahnya, Nabi Allah Yakub kembali kepada Nabi Allah Ishak, bertemu dengan ayahnya. Tapi ayahnya ketika itu sudah tua, Nabi Allah Ishak.
dan tinggal bersama ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Nabiullah Ishak ketika itu sakit, meninggal dunia di usia 180 tahun. Ya, 180 tahun. Kemudian dikuburkan Nabiullah Ishak ini di pemakaman yang sama dengan ayahnya Nabiullah Ishak, atau pemakaman yang sama dengan Nabiullah Ibrahim di daerah Magharah, yang mana tanah tersebut telah dibeli oleh Nabiullah Ibrahim, yang menjadi makamnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ishak alaihissalam. Ini kisahnya Nabiullah Ishak sampai sini. Kemudian setelah tinggal bersama Nabiullah Ishak, ibunya Nabiullah Yakub yang bernama Rahila mengandung untuk yang kedua kalinya. Ya, mengandung. Tapi ketika mengandung yang kedua kalinya ini mendapatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ya, sampai untuk melahirkan ini butuh dengan tenaga yang sangat luar biasa. Sampai ketika melahirkan dan lahir ketika itu anaknya yang putra diberi nama Benyamin. Tapi setelah putra yang namanya Benyamin ini lahir, ya, ibunya Nabiullah Yusuf yang bernama Rahila ini meninggal dunia, ya, karena sakit. Setelah melahirkan meninggal dunia, kemudian dikubur oleh Nabiullah Yakub di daerah Afras. Kalau zaman sekarang masih dikenal kuburan tersebut, tempat kuburannya Rahila, istri daripada Nabiullah Yakub dan ibu daripada Nabiullah Yusuf. Jadi Nabiullah Yusuf ini saudara kandungnya cuma dua, cuma satu aja, Benyamin sama Yusuf. Kalau di sini di total bahwasanya seluruh daripada anaknya Nabiullah Yakub ini ada 12. Dari Lia namanya Ruwaibil, Sam'un, Lawa, Yahuda, wa Yaskhar, wa Zabalun. Kemudian dari Rahil, Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari budak yang memiliki Dan, Naftali, dan juga dari budak yang kedua Jad wa Ashir alaihimussalam, yang mana banyak khilaf di sini. Apakah seluruh daripada anaknya Nabiullah Yakub ini seorang nabi atau yang menjadi nabi hanya Nabiullah Yusuf? Tapi yang paling kuat mengatakan bahwasanya putranya Nabiullah Yakub yang menjadi nabi ini hanya Nabiullah Yusuf. Walaupun sebagian para ulama tetap mengatakan seluruh daripada putranya Nabiullah Yakub ini dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, setelah itu dimulailah kisahnya Nabiullah Yusuf. Dimulai kisahnya Nabiullah Yusuf ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an sampai Allah menamai satu surat dengan surat Yusuf. Ya, bahkan Nabiullah Yusuf ini dikenal dengan Yusuf bin Rahila. Jadi disebutkan kepada ibunya Yusuf bin Rahila, karena kisahnya yang sangat luar biasa, yang mendapatkan daripada sifat iri dan dengki daripada kakak adiknya atau saudara-saudaranya. Pernah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka daripada surat Yusuf untuk mengkisahkan daripada kisahnya Nabiullah Yusuf ini, Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami akan memberikan kisah kepada kalian, kisah yang paling indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling baik yang mana aku wahyukan, aku berikan di dalam Al-Qur'an ini. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Dan aku telah memberikan kisah kepada kalian daripada kisah-kisah sebelum kalian, kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Waqad atainaka min ladunna dzikra. Dan itu semua aku berikan murni dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Seseorang yang berpaling daripada kebenaran yang ada pada Al-Qur'an, maka dia akan membawa dosa di hari kiamat. Khalidina fih, akan kekal bersama dosa-dosanya. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan seburuk-buruk yang akan dipikul di hari kiamat adalah dosa tersebut. Kenapa kok Allah sampai mengecam tentang Allah? Yang pertama, ayat pertama Allah mengatakan percayai daripada kisah yang ada pada Al-Quran, karena ini adalah murni dari Allah dan hakikat yang terjadi adalah yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah juga yang kedua mengecam bagi orang-orang yang berpaling dari kisah yang ada pada Al-Quran, tapi mengambil daripada kisah-kisah yang bersumber daripada selain Al-Quran. Kenapa? Karena
pernah ketika itu datang Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW membawa beberapa salinan kertas yang di dalamnya ada kisahnya Nabi Allah Yusuf. Buka, Sayyidina Umar membaca di hadapan Nabi Muhammad, mengatakan, "Ya Rasulullah, Yusuf ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Referensinya tapi dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani di zaman tersebut. Faqara awalan Nabi, Sayyidina Umar membacanya di hadapan Nabi. Faqadiba, Nabi Muhammad marah ketika itu, mengatakan, "Atadhakuna fiha ya ibnal Khattab." Wahai Umar, kata Rasulullah SAW, apakah kamu mulai ada kebingungan, keraguan di dalam agama Islam sehingga kamu harus mengambil sesuatu ilmu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kamu ragu dengan Islam, kamu ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga kamu harus mengambil sesuatu daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga Nabi Muhammad marah dan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi," Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang mana ruhku ada pada tangannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Sungguh aku telah membawakan atau mengkisahkan kepadamu, memberikan kepadamu sesuatu yang sangat murni, kata Nabi Muhammad. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaq fatakdzibunahu aw bil batil fatusaddiqunahu. Jangan sekali-kali kalian menanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentang sesuatu sehingga mereka akan memberikan kabar kepada kalian. Jika kabar tersebut benar, khawatir kalian akan mendustakan. Jika kabar tersebut salah, khawatir kalian akan mempercayainya. Artinya keraguan ada pada mereka, tapi yang aku bawa murni, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, murni jelasnya. Dan yang terakhir Nabi Muhammad mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih," dan demi Allah, "Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Jika seandainya Nabi Musa ini hidup di zaman sekarang, maka yang akan dilakukan oleh Nabi Musa adalah mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah, "Lau asbaha fikum Musa." Seandainya di zaman sekarang ini Nabi Musa hidup, thumma tabi'uhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, maka kalian akan sesat, kata Nabi Muhammad SAW. "Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya." Karena sesungguhnya kalian adalah bagianku daripada umat. Wa ana, dan aku adalah bagian kalian daripada para nabi. Artinya kalian ini sudah bagianku, khusus untukku. Artinya jangan mengikuti yang lain. Kalau mau dengar sesuatu tentang Nabi Musa, Nabi Isa, ya dari aku, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Musa hidup di zaman sekarang, maka akan mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan secara detail tentang bagaimana kisahnya Nabi Allah Yusuf yang ketika itu dimulai daripada mimpinya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ketika itu bermimpi melihat 11 bintang, ya, dan juga ada matahari dan juga ada bulan, semuanya bersujud kepada Nabi Allah Yusuf. Dan ketika itu masih kecil, belum balik. Mimpinya Nabi Allah Yusuf ini masih kecil, belum balik. Nabi Allah Yusuf ketika mimpi tersebut 11 bintang, kemudian matahari dan bulan bersujud kepadaku. Bangun Nabi Allah Yusuf, bingung, tanya kepada ayahnya, Nabi Allah Yakub. Seketika ayahnya mendengar kisahnya daripada putranya ini, ayahnya langsung paham tentang apa daripada makna daripada mimpi tersebut. Tapi ayahnya hanya mengatakan bahwasanya, "Ketahuilah wahai Yusuf, engkau akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan derajat tersebut kamu akan dapatkan di dunia, bahkan juga nanti di akhirat. Dan seluruh daripada keluargamu akan tunduk kepadamu. Tapi syaratnya satu," kata Nabi Allah Yakub. Apa? Dengan syarat kamu harus menyembunyikan daripada mimpi ini, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu.
Jika kau ceritakan saudaramu, maka mereka akan hasad, memiliki iri, dengki, dan akan berbuat buruk kepadamu. Sebagaimana juga anjuran daripada para ulama, ketika kalian ini mendapatkan satu nikmat atau hajatnya kalian ini terkabulkan, maka hendaknya kalian menutupinya. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap orang yang memiliki nikmat ini pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Maka menurut daripada kisahnya yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabiullah Yusuf ini menutupinya. Tapi kalau mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang versinya mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Nabiullah Yusuf ini tidak menutupi, tapi Nabiullah Yusuf menceritakan. Ya. Tapi Imam Ibn Katsir mengatakan dan itu salah, ya, pemahaman tersebut salah karena Nabiullah Yusuf ini menutupi daripada kisah tersebut. InsyaAllah selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana Nabiullah Yusuf ini diperlakukan oleh ayahnya dan juga diperlakukan oleh saudara-saudaranya. InsyaAllah yang sedikit tadi sudah bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala